Halo, kembali lagi bersama saya Aulia di X Podcast. Kali ini saya sudah bersama Bapak Rinto Setiawan, anggota Majelis Tinggi Partai X. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan sistem negara bendahara ambil alih aset negara. Baik, Bapak kan pernah menulis artikel kesalahan sistem negara. Bendahara ambil alih aset negara. Berdasarkan artikel, apa konsekuensi dari semua aset negara dikuasai secara administratif dan teknisi oleh Kementerian Keuangan? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Ulia. Jadi kesalahan struktur tata negara ini ternyata rentetannya panjang, Mbak. Yang saya temukan datanya, waktu itu saya kaget bahwa ternyata seluruh aset negara ini, Mbak, termasuk BUMN dan bahkan kapal perang, Mbak, itu atas namanya Kementerian Keuangan. Nah ini kita kalau analogikan, nggak usah jauh-jauh, Mbak, ya, dengan korporasi atau perusahaan. Kalau kita beli aset atas nama perusahaan, itu atas nama PT A, PT B gitu, Mbak. Nah sekarang yang terjadi kalau kita di negara, malah atas nama bendahara atau ini, Mbak, bagian keuangannya di perusahaan tadi, Mbak, kan aneh, Mbak. Loh, padahal kan perusahaan ini kan nama perusahaannya, PT-nya kan itu kan tergantung nanti, Mbak, yang memiliki ya tergantung pemegang sahamnya siapa, komposisinya seperti itu, Mbak. Nah, kalau kita ngomong ke negara, kan rakyat sahamnya 100%, Mbak. Itu milik rakyat semua, jadi tinggal dibagi aja seluruh rakyat. Kalau kita ngomong perusahaan, itu kan pemilik perusahaan misalkan cuma perusahaan ini 2-3 orang, Mbak. Nah, ya kita 2-3 orang ini aja yang mulai mendirikannya, modalnya. Cuma di tengah jalan, masa ada, Mbak, perusahaan beli aset atas namanya bagian keuangannya. Ini sangat lucu sekali, Mbak, sangat ironis sekali ini, Mbak. Sistem tata negara kita saat ini gitu loh, Mbak Aulia. Jadi akhirnya yang kita lihat sangat powerful ini Kementerian Keuangan ini. Bahkan makanya ada istilah Kementerian Sultan, Mbak. Jadi seakan-akan ini raja, Mbak. Padahal tadi ada yang ngomong bahwa sistem kerajaan dijelek-jelekan, Mbak. Ya, cuman kalau ada namanya Kementerian Keuangan sampai dinamakan Kementerian Sultan. Sultan ini kan bagian dari sistem kerajaan, Mbak, pemimpin tertinggi, sultan atau raja, seperti itu, Mbak. Dan disebutkan bahwa Kemenkyu lebih berkuasa daripada presiden. Nah, mengapa demikian? Bukankah presiden itu kekuasaannya besar karena menjabat sebagai kepala pemerintah dan kepala negara? Ya. Terlebih lagi Menkyu ini berada di bawah presiden. Betul, Mbak. Jadi seperti ini, Mbak Aulia. Sekarang Mbak Aulia bayangkan, Mbak Aulia ini tadi yang bagian keuangan. Saya bosnya di perusahaan tadi, Mbak. Lah saya bos kan nggak tahu, Mbak, catatan keuangannya, Mbak. Yang terjadi ini ibaratnya, Mbak, ya. Terus Mbak Aulia bisa nggak memanipulasi laporan keuangan supaya saya tunduk pada Mbak? Karena saya nggak ngerti keuangan sama sekali, Mbak. Itulah yang terjadi, Mbak Aulia, di negara kita. Presiden sangat dinamis, Mbak. Ganti, bahkan sekarang kan baru ganti Pak Prabowo tahun Oktober 2024. Menteri Keuangannya, Mbak, nggak ganti-ganti, Mbak, mulai zaman SBY. Seperti itu, Mbak. Pak Jokowi, sekarang Prabowo, Mbak. Bahkan Menteri Keuangannya juga dekat sama Bu Megawati, Mbak. Berarti kan bisa jadi mulai Megawati, SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ini kan sudah terjadi dalam tanda kutip kudeta kecil, Mbak. Kementerian Keuangan sudah menguasai negara ini gitu loh, Mbak. Jadi presidennya siapapun akan tersandra, Mbak. Kenapa, Mbak, seperti itu, Mbak? Contohnya ini, Mbak. Pak Presiden apa janji kampanye yang paling fenomenal tahun 2024, Mbak, Pak Prabowo? Janjinya apa, Mbak? Ya. Janji kampanyenya loh, Mbak, yang paling digaung-gaungkan adalah apa, Mbak? Yang 19 juta loker itu. Ya, loker, terus makan gratis. Nah, itu kan butuh anggaran besar, Mbak. Iya. Lah, nanti kalau Kementerian Keuangan bilang nggak ada uangnya, wah, bisa dimarahi rakyat, Mbak. Jadi saling sandra ini, Mbak. Karena presidennya juga nggak tahu laporan keuangan yang dulu berapa uangnya, itu loh, Mbak. Makanya perlu perubahan struktur ketatanegaraan itu seperti itu, Mbak, biar jelas antara anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Pemerintah ini presiden ke bawah, Mbak. Kalau negara seharusnya tuh rakyat, ada wakilnya MPR, ada badan-badan atau lembaga-lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Seperti itu, Mbak Aulia.
Kalau begitu, seorang presiden harus menguasai ilmu apa, Pak, supaya tidak dicurangi oleh Menkyu ini? Kalau seorang presiden harus menguasai segala ilmu, Mbak, termasuk ilmu negaraan, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, bila perlu ilmu kesehatan, ilmu pendidikan, harus paham, Mbak. Lah kan dia membawai semua kementerian ini, Mbak. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Mbak. Sedikit-sedikit harus punya ilmunya, Mbak. Kementerian PU, cara bangun gimana. Lah kalau keuangan nggak paham, nanti ditipu Menteri Keuangan. Bangun jalan nggak paham, ditipu Menteri PU. Kesehatan nggak paham, ditipu Menteri Kesehatan. Kan gimana, Mbak? Ya harus menguasai segala bidang yang dia pimpin, Mbak. Tidak bisa dia langsung dia jadi presiden percaya sama menteri-menterinya. Menterinya kalau bermain sendiri-sendiri gimana, Mbak? Nggak sesuai dengan arahan presiden. Harus bisa semuanya, Mbak. Makanya jadi presiden seharusnya berat, Mbak. Makanya harus diseleksi di mandataris rakyat yang idenya dari Partai X dan Sekolah Negarawan, yaitu di MPR, Mbak. Diuji di situ. Memiliki kemampuan ini. Nah, yang sekarang kan Mbak Aulia tahu sendiri, Mbak, debat capres itu. Pertanyaannya kan juga sudah dibuatkan, Mbak, tinggal dibacakan gitu. Lah kan bisa saja, Mbak, dibocorin, Mbak, masing-masing calon ini jawabannya kalau seperti itu. Harusnya kan namanya ini calon pemimpin kan langsung on the spot, Mbak, pertanyaannya, Mbak. Pak, kalau gini-gini gimana, Pak? Betul nggak, Mbak Aulia? Lah kalau pertanyaannya sudah dibuatkan kan gimana, Mbak? Apakah bisa dijelaskan kasus yang mendukung statement bahwa Kemenku ini lebih berkuasa dari presiden? Benar Menteri Keuangan sekarang lebih berkuasa dari presiden? Nah, kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Contohnya yang paling ini aja, Mbak, ya. Presiden melalui Astacitanya, Mbak, dan apa, Mbak, ya? Kalau tidak salah 17 program cepat. Ya, itu salah satunya, Mbak, adalah janji kampanyenya ini, Mbak, Pak Presiden Prabowo, Mbak. Itu membentuk namanya Badan Penerima Negara, Mbak. Nah, itu karena menterinya tetap Bu Sri Mulyani tidak terjadi, Mbak, Badan Penerima Negara. Yang kedua, kasus PPN kemarin, Pak Prabowo memerintahkan PPN selain barang mewah tetap 11%. Lah, Menkyu tidak segera ngasih aturan, Mbak. Baru detik terakhir tanggal 31 Desember malam, Mbak, baru ngeluarin, Mbak. 31 Desember tahun 2024, Mbak, peraturan. Itu pun aneh peraturannya, Mbak. Jadi karena aplikasi yang baru yang dibuat oleh Dirjen Pajak, Mbak, ya, itu namanya Kortek, tidak mengakomodir multitarif, Mbak. Akhirnya, Mbak, tetap 12%, Mbak, pajaknya, Mbak. Walaupun barang yang bukan non mewah, walaupun yang bukan barang mewah, cuman dikali DPP-nya, dikali 11 bagi 12, kali 12% pajaknya, Mbak. Jadi kalau secara ini, Mbak, aplikasi Kortek itu pajaknya 12%, Mbak. Cuman angkanya, misalkan angkanya 1 juta itu dikali 11 bagi 12, pusing, Mbak. Tadi 999 ini, Mbak, apa? 939.000 sekian misalkan seperti itu, Mbak. Padahal aslinya harganya cuma 1 juta, Mbak. Tapi kali 11 bagi 12. Itu dua contoh itu yang paling nyata, Mbak, kebijakan tentang terkait Badan Penerima Negara yang janji kampanyenya Pak Presiden sendiri tidak diwujudkan. Dan yang kedua terkait PPN 12% yang akhir tahun 2024 kemarin, Mbak Aulia. Nah, oke, Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa resiko ketika Menteri Keuangan bisa bersekongkol dengan penjabat untuk mengatur keuangan negara? Apakah ini sudah menciptakan semacam kartel fiskal nasional? Ya, Pak, bersekongkol dengan pejabat negara untuk mengontrol keuangan negara. Apakah ini sudah menciptakan semacam kartel fiskal nasional? Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, jadi yang saya lihat Kementerian Keuangan ini, kita lihat di dunia perpajakan, Mbak, itu sudah powerful, Mbak. Ada 48 frase diatur dalam PMK di dalam Undang-Undang KUP, Mbak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dari situ, Mbak Aulia, untuk di dunia perpajakan atau fiskal, itu Menkyu untuk membuat aturan sudah tidak perlu tanya ke DPR lagi, Mbak. Jadi dia langsung membuat PMK, Mbak. PMK terkait dengan pajak, Mbak, dan bea cukai. Sudah tidak perlu koordinasi lagi dengan wakil rakyat kita di DPR, Mbak Aulia. Lah akhirnya yang tercipta apa, Mbak? Seakan-akan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, karena di bawahnya Kemenku ini menjadi powerful, Mbak. Dan lagi, Mbak, kalau
terjadi masalah Mbak, misalkan wajib pajak atau importir atau eksportir itu bermasalah dengan Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea Cukai Mbak, itu kan mengadu nasibnya mencari keadilannya Mbak, itu di Pengadilan Pajak Mbak Aulia. Pengadilan Pajak pun sekarang ini Mbak masih di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ini siklus lingkaran yang sangat luar biasa Mbak, terjadi otoritarisme di dunia perpajakan. Terus belum lagi Kementerian Keuangan bisa sangat ini Mbak ya, mesra juga dengan Komisi 11. Komisi 11 yang seharusnya mewakili rakyat malah tidak pernah seakan-akan ini Mbak ya, memberi peringatan keras kepada Kementerian Keuangan terkait hal-hal apa saja yang berkaitan dengan fiskal ini gitu loh Mbak. Seharusnya kan DPR ini mewakili rakyat Mbak. Seperti itu. Lantas siapa yang seharusnya punya hak atas aset negara? Lah, kembali lagi seperti ini Mbak. Kalau negara kita benar Mbak, struktur kita benar, kita ngomong republik. Berarti kalau republik, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang jelas aset negara ini Mbak harusnya atas nama, kalau kita ngomong negara kita adalah Republik Indonesia, ya harus atas nama Republik Indonesia Mbak. Kalau kita atas nama perusahaan, ya atas nama PTA, PTB gitu Mbak. Nanti siapa yang memiliki aset ini? Lah, kalau kita sepakat republik, yang memiliki kedaulatan ada di tangan rakyat, itu ya rakyat lagi itu loh Mbak. Cuman kalau atas namanya harus atas namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia gitu Mbak Aulia. Seharusnya seperti itu Mbak. Kalau kita analogi kita dengan korporasi Mbak, PTA ya asalnya atas nama PTA, PTB asalnya atas nama PTB. Seperti itu Mbak Aulia. Jadi yang penting asetnya atas nama negara dulu Mbak. Lah kalau rakyatnya kan bisa ganti-ganti Mbak. Makanya ganti-ganti itu ada yang meninggal, yang lahir itu loh Mbak. Ya pokoknya yang masih hidup ya itulah yang memiliki aset itu loh Mbak. Kalau kita ngomong sistemnya republik, kalau kita ngomong sistemnya kerajaan, ya semua aset miliknya raja Mbak. Seperti itu Mbak. Nah, kira-kira nih kalau menurut Bapak, ilmu apa yang dimiliki oleh seorang Kemenkyu ini sehingga bisa lebih berkuasa dari presiden? Ya, jadi kalau ilmu apa, kalau secara teorinya saya nggak paham Mbak ya. Yang jelas ini adalah apa Mbak ya, ada kesalahan struktur tata negara yang bisa menyebabkan tadi Mbak timbulnya oligarki, timbulnya Kementerian Keuangan yang bisa menguasai aset. Itu sebenarnya awal mulanya dari kesalahan sistem atau struktur tata negara kita Mbak, yang ada juga di dalam Undang-Undang Dasar. Makanya perlu untuk amandemen kelima Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau ilmunya apa, sebenarnya nggak perlu ilmu apa-apa Mbak, karena ada sistem celah-celah yang bocor di dalam Undang-Undang Dasar, akhirnya timbullah oligarki tadi Mbak, timbullah bendahara atau bagian keuangan yang bisa menguasai aset negara atau aset perusahaan, misalkan kalau kita analogikan di perusahaan. Seperti itu Mbak Aulia. Baik Pak Rinto, terima kasih atas waktunya. Dan itu dia video dari kita teman-teman Partai X. Kalian jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.